Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekan Zaman, NIM 0446929993, Prodi Sistem Informasi asal UPDJ Bandung. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas ketiga mata kuliah berpraktikum basis data. Mungkin untuk pengerjaan tugas ketiga ini saya akan membagi video menjadi beberapa bagian. Kita mulai dari bagian pertama ini. Untuk tugas ketiga praktikum mata kuliah basis data itu merupakan melakukan praktikum yang meliputi kegiatan seperti transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Sedikit penjelasan terlebih dahulu. Transaksi itu serangkaian proses tindakan atau daftar tindakan dalam sebuah basis data. Ada 5 kemungkinan yang dapat dihasilkan dari proses transaksi tersebut. Yang pertama, aktif atau status awal pada sebuah transaksi yang menunjukkan bahwa transaksi itu masih dilaksanakan, kemudian berhasil sebagian, ada gagal, batal, dan berhasil dengan sempurna. Untuk praktikum kali ini pada transaksi ini ada beberapa perintah yang akan dilakukan. Kita langsung saja ke PHP admin yang sudah dibuat. Database yang sudah dibuat ini adalah rumah sakit. Rumah sakit ini database ini sudah dibuat pada tugas kedua yang lalu. Kemudian untuk melanjutkan tugas ketiga ini tentang transaksi, kita akan mempraktekannya. Yang pertama itu adalah commit. Commit itu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan pada data. Kita masuk dulu ke store prosedur yang ada di rutin. Untuk mempercepat pembuatan video praktikum ini saya sudah membuat beberapa prosedur transaksi yang sudah dibuat. Kemungkinan kita akan menggunakannya pada praktikum pertama ini tentang transaksi. Untuk transaksi pertama saya sudah buat untuk parameternya sudah dibuat. Daftar transaksi untuk memasukkan nama data pasien ke dalam tabel pasien dengan nilainya namanya Jaka, jenis kelaminnya laki-laki. Kita akan coba untuk percobaannya. Kita lihat di tabel pasien. Untuk pemanggilan transaksi tersebut kita gunakan transaksi 1. Di sini sudah terlihat ada penambahan data pada tabel pasien, namun dikarenakan pada perintah yang transaksi pertama itu tidak menggunakan commit. Walaupun di sini sudah ada penambahan data, tapi jika dilihat pada struktur tabel yang ada di pasien itu ternyata tidak masuk. Soalnya perintah yang kita gunakan tadi tidak menggunakan commit. Lalu kita akan dibandingkan dengan perintah yang menggunakan commit itu sendiri. Untuk prosedur transaksinya juga saya sudah buat masuk ke dalam transaksi kedua. Untuk
perintahnya saya sudah buat ini, dan sebenarnya sama dengan transaksi yang pertama tadi, tapi perbedaannya di sini adalah adanya perintah commit. Itu perintah commit ini bisa menyebabkan perubahan data pada tabel. Kita bisa coba masuk lagi ke data yang tadi, buka ke pemanggilan transaksinya. Di sini sudah terlihat ya, ada penambahan data. Kita untuk membandingkan dengan yang tadi, kalau dengan commit, si data yang tadi akan dimasukkan itu masuk otomatis ke dalam database yang ada di dalam tabel pasien. Jadi kesimpulan dari commit itu adalah jika sebuah perintah SQL baik mau memasukkan, mengubah, menghapus data yang dijalankan tidak menggunakan commit, maka perintah tersebut tidak akan mengubah si data tabel tersebut. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke perintah yang kedua atau transaksi yang kedua, yaitu rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang dijalankan. Kita coba lihat. Untuk rollback sendiri saya sudah buat di transaksi 3 dengan nama transaksi 3. Perintahnya juga saya sudah buat, namanya itu transaksi 3 sama dengan ini. Izin itu untuk memulai perintah start transaction start. Di sini saya mau mengubah data pasien dengan memasukkan nama pasien Arif di mana dengan ID 4, tapi di rollback dulu kan ada perintah rollback. Kita akan lihat hasil yang dilakukan dari perintah rollback tersebut. Nah, dapat dilihat setelah mengerjakan perintah tadi dengan isi perintah rollback, maka tidak ada perubahan pada nama basis data yang ada di tabel pasien itu sendiri, masih dengan 6 pasien tanpa adanya penambahan atau perubahan pada nama pasien yang tadi kita inginkan. Hal itu terjadi karena adanya perintah rollback pada bagian perintah tersebut, sehingga eksekusi dari perintah itu dibatalkan. Untuk perbandingannya kita lihat untuk transaksi yang sudah saya buat, yaitu yang transaksi keempat. Di transaksi keempat ini di sini juga ada rollback dengan perintah untuk memasukkan nama pasien baru ke dalam tabel pasien, tapi di rollback dulu. Kemudian di bawahnya ada perintah untuk mengubah nama pasien yang dengan ID 8 di tabel pasien, tapi di sini ada commit. Kita jalankan perintah. Kita panggil perintahnya dengan call transaksi 4. Oh, ada duplicate entry di sini. Kita ganti dulu. Akan kita ganti
ini. Oh, kita akan eksekusi mau selesai kalau saya eksekusi yang keempat. Nah, jadi kita lihat itu perintah yang tadi akan menjalankan perintah yang kelima berarti. Nah, di sini kita lihat untuk penjelasannya sendiri sih, pasien dengan ID nomor 11 itu tidak masuk dikarenakan di sini ada perintah rollback, maka perintah untuk memasukkan nama pasien dengan ID pasien 11 itu digugurkan, tapi untuk perubahan pasien dengan nama pasien Januari ID pasien 8 itu tidak masuk. Eksekusi yang tadi hasil eksekusinya tinggal yang 8 juga tidak dimasukkan karena kena rollback juga. Baik, lanjut ke yang selanjutnya, itu ada rutin untuk transaksi 5. Oh, yang tadi saya memasukkannya ya. Di sini transaksi kelima itu adalah checkpoint. Checkpoint itu merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Kita ini sudah masuk memasukkan nama pasien ke ID nomor 7, kemudian ada memasukkan lagi pasien ke ID nomor 8 tapi di rollback, kemudian jadi si perintah ini tidak jadi dimasukkan, kemudian memasukkan ini lagi nama pasien ke dalam tabel pasien dengan value nomor ID pasien 9 atas nama Lutfi. Kita coba untuk call transaksinya. Oh, yang tadi sudah masuknya sudah dijalankan. Nah, hasil dari tadi memasukkan checkpoint yang nomor 8 kena rollback jadi tidak masuk, sedangkan yang nomor 7 dan nomor 9 masuk dikarenakan tidak kena rollback pada commit juga. Untuk transaksi commit, rollback dan checkpoint mungkin itu. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu trigger. Trigger itu adalah sebuah perintah yang dapat memicu perubahan pada sebuah basis data. Ini
yang digunakan yaitu ada memasukkan, insert, update, dan delete dengan dua buah kata kuncinya yaitu before dan after. Jika before maka sebelum perintah itu dimasukkan, sebelum perintah itu dijalankan, sedangkan after itu adalah setelah perintah itu dijalankan. Untuk praktek trigger sendiri, saya sudah membuat tabel tambahan yaitu tabel obat. Tabel obat juga saya sudah masukkan data-data obatnya untuk proses praktek nanti. Kemudian satu lagi tabel tentang transaksi obat. Oke. Pada kasus trigger ini kita akan mencoba untuk memasukkan sebuah kasus jika ada seorang pasien yang membeli obat amoxicillin, kalau bisa amoxicillin atau paracetamol sebanyak 5 buah. Sebelumnya kita buat dulu trigger. Triggernya sendiri saya sudah buat. Di sini nama triggernya trigger dual dengan pada yang berpengaruh kepada tabel transaksi obat. Waktunya itu adalah after. Kejadiannya itu insert, jadi untuk memasukkan setelah perintah itu dimasukkan. Untuk perintahnya sendiri itu adalah update, obat, set, stop, set, stop, update tabel. Oke, sebelum kita mau mencoba untuk mengcall atau melakukan perintah trigger ini, kita lihat dulu tabel obat, di mana di sini ada 3 data yang obat-obat dengan stoknya semua 20. Kemudian kita masuk ke tabel transaksi obat di sini. Kemudian kita masukkan perintah SQL-nya. Misalkan transaksi nomor 1. Transaksi nomor 1 untuk pasien nomor 1 untuk obat hari obatnya nomor 2. Untuk jumlahnya kita ambil 5. Untuk harga total harganya kita masukkan 0 saja. Kita coba, kita lihat hasil dari perintah yang sudah dilakukan. Ini perintahnya sudah berhasil dan mengurangi dari stok obat Amikacin itu ya, yang mengurangi stok dari 20 menjadi 5. Mungkin itu praktek tugas ketiga yang nomor 1 tentang transaksi. Jika ada kekurangan dimohon feedback dari Bapak dosen. Kurang lebihnya begitu. Saya akhiri video pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.